Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Puri Batin bagian yang keempat ini, di mana kita akan berbicara mengenai selamatkanlah kami dari api neraka. Selamatkanlah kami dari api neraka. Ini merupakan satu kutipan doa yang diajarkan Bunda Maria dalam penampakan di Fatima kepada Lucia, Jacinta, dan juga Francesco. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang lebih membutuhkan kerahiman-Mu. Sebuah doa yang sangat familiar dan juga menjadi bagian juga dalam doa Rosario yang mengakhiri setiap peristiwa. Rupanya dalam pengalaman gereja ada para kudus ataupun juga para mistici yang juga mengalami secara khusus dibawa masuk ke dalam neraka. Apa pesan dari pengalaman vision atau juga pengalaman dibawa masuk ke neraka ini? Ada satu ilustrasi sederhana yang saya renungkan dari satu peristiwa yang terjadi, yaitu dengan anak saya yang berusia 5 tahun. Ya, setelah saya keluar dari kamar mandi, saya lihat di sudut meja ini, ya dia seperti kemudian melihat saya, lalu kemudian dalam kondisi yang gelisah. Sampai saya tanyakan kepada dia, maaf, saya tanyakan kepadanya, apa kamu mau pup? Ya ini biasanya gejala dia kalau memang mau pup begitu ya. Tetapi dia bilang tidak. Lalu akhirnya saya keluar dan kemudian tidak berapa lama lagi kemudian terdengar dia nangis, kemudian menjerit. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata dia sambil menunjukkan telunjuknya yang kemudian melepuh, kena panas. Rupanya dia baru saja pegang obat nyamuk listrik yang baru saja dicabut dari listrik, lalu kemudian dia pegang bagian yang panasnya ya. Jadi kemudian spontan kemudian yang terjadi tangannya melepuh dan akhirnya kemudian segera diobati. Kalau direnungkan dari peristiwa kecil ini ya, kadang-kadang berkaitan dengan neraka. Seringkali mungkin kita seperti anak kecil, yaitu seperti anak saya tadi, kita seringkali tidak sadar, tidak tahu tentang bahaya neraka. Dalam hal ini anak saya tadi, dia tidak tahu bahaya kalau sampai memegang obat nyamuk listrik ini. Ya, dia sama sekali tidak tahu, tapi dia begitu ingin tahu. Ya, jadi begitu ingin tahu. Tapi ketika lihat ada papinya, dia masih belum berani. Begitu papinya keluar, baru dia pegang. Dan ternyata tangannya kemudian melepuh. Mungkin juga hal sama berkaitan dengan neraka ini, yaitu banyak orang, sebuah realitas, apalagi di tengah situasi zaman ini, orang tidak menyadari akan bahaya neraka. Orang tidak menyadari bahkan tidak tahu apa itu neraka. Suatu yang sungguh-sungguh sebenarnya akibat dosa yang paling dalam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Santo Paulus, upah dosa adalah maut. Tetapi kemudian melalui pengalaman para kudus dan juga dalam hal ini lebih-lebih yang dialami Santa Teresa Avila, yang kemudian beliau tuliskan dalam buku riwayat hidup. Jadi dalam buku riwayat hidup, kita melihat bagaimana sebenarnya realitas neraka itu. Jadi kalau kita lihat satu peringatan yang diungkapkan Santa Teresa Avila dalam buku Puri Batin, ruang yang pertama, artikel kedua, oh jiwa-jiwa yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, belajarlah mengerti dirimu sendiri dan kasihanilah dirimu sendiri. Pastilah apabila engkau memahami kodratmu sendiri, engkau akan berjuang untuk menghilangkan aspal yang menggelapkan kristal. Ingatlah, jika seandainya hidupmu akan berakhir sekarang, engkau tidak pernah akan menikmati terang ini lagi.
satu keluhan, satu peringatan yang diungkapkan Santa Teresa Avila, yaitu kepada jiwa-jiwa yang kemudian berada dalam dosa berat. Dosa berat yang kemudian dia gambarkan seperti aspal, yaitu kemudian yang menutupi kristal. Kristal ini suatu gambaran di mana sebenarnya Allah ini hadir dalam lubuk jiwa orang beriman ya. Jadi Allah itu selalu hadir dan maha hadir. Tetapi persoalannya ketika orang jatuh dalam dosa berat, ini sebagai gambaran keindahan cahaya kristal kehadiran Allah yang hadir dalam lubuk jiwa yang terdalam ini ditutupi dengan aspal yang begitu hitam, begitu pekat. Sehingga kemudian jiwa benar-benar tidak mengalami kehadiran Allah itu akibat dosa berat. Dan bila kemudian jiwa ini meninggal tanpa pertobatan lebih dahulu, maka ini adalah suatu realitas yang mengerikan. Karena itu kemudian lebih lanjut dituliskan dalam buku I Want to See God oleh Beato Mary Eugene, yaitu berkaitan dengan vision neraka yang dialami Santa Teresa Avila, yang kemudian dituliskan pada buku riwayat hidup. Berikut saya rangkum dari pengalaman vision Santa Teresa Avila ketika dia dibawa masuk ke dalam neraka, dari buku riwayat hidup bab 32 artikel 1 sampai 3. Jadi dalam hal ini Santa Teresa Avila dalam satu pengalaman doa, tanpa dia tahu bagaimana prosesnya, dia tahu-tahu dimasukkan, diceburkan dalam neraka. Dan di situ dia melihat realitas, ini adalah tempat yang disediakan setan seandainya dia tidak bertobat. Ya, kita perlu tahu juga, walaupun dalam kehidupan sebagai seorang biarawati, seorang suster, tetapi kemudian karena semangat yang sangat melemah pada situasi Eropa waktu itu, sehingga kemudian walaupun hidup dalam biara-biara kontemplatif, ya seperti kemudian sebagai Karmelites, tetapi semangat secara umum juga situasi-situasi semua biara saat itu sangat lemah dalam kesuaman. Demikian juga ini mempengaruhi Santa Teresa Avila dalam hidup permulaan di biara, yaitu selama 17 tahun dia mengalami kesuaman itu, sampai kemudian dia mengalami satu pertobatan yang mendalam ketika dia melihat dan juga merenungkan Yesus, lukisan Yesus yang dimahkotai duri. Berikut vision neraka yang dialami Santa Teresa Avila. Jadi ketika dibawa masuk ke sana, neraka ini mempunyai pintu masuk yang rasanya mirip dengan jalan yang sangat sempit dan panjang, dimasukkan seperti masuk ke dalam oven, lalu kemudian sangat rendah, gelap, dan terbatas. Kemudian lantainya terbuat dari air kotor, berlumpur, kotor, berbau, sangat busuk, dan juga penuh dengan binatang-binatang yang menjijikkan. Semua yang kemudian dituliskan Santa Teresa Avila dalam buku riwayat hidup ini boleh katakan hanya sebagai gambaran, tetapi fakta sesungguhnya jauh lebih mengerikan daripada semua itu. Tetapi kemudian fokus Santa Teresa Avila berkaitan dengan penderitaan di neraka yang dia alami ini, lalu kemudian dia katakan, yaitu pada artikel yang kedua, sungguh-sungguh penderitaan yang dahsyat di neraka ini adalah penderitaan secara rohani. Api dalam jiwa yang membakar dan juga tidak dapat dilukiskan. Kemudian juga ya dari api yang membakar dalam jiwa itu kemudian juga keluar secara fisik, secara badani, yang kemudian juga satu kesakitan yang tidak tertahankan, lebih dahsyat dari semua rasa sakit yang pernah orang alami di dunia ini. Santa Teresa Avila dalam pengalamannya juga pernah menderita sakit penyakit yang kronis, bahkan kemudian juga sangat parah, sakit keras.
tetapi dia bandingkan penderitaan fisik yang mengalir dari penderitaan rohani ini dibandingkan semua rasa sakit yang pernah dia alami di dunia ini, tidak ada bandingannya. Semua penderitaan ini kemudian satu hal akan berlangsung terus-menerus dan tanpa henti. Jadi kita ingat ini adalah suatu kematian yang kekal. Jadi kemudian tidak ada bandingnya dibandingkan dengan segala penderitaan jasmani selama di dunia ini. Kesakitan jasmani dan rohani disertai rasa tidak bahagia, putus asa dan menyiksa. Jiwa terus-menerus juga kemudian mencabik-cabik dirinya. Dibandingkan segala kenyataan yang dia tuliskan ini, maka lukisan ini belum cukup jelas menerangkan segala api siksaan dalam batin dan keputusasaan yang juga disertai siksaan dan sakit yang luar biasa. Jadi lebih-lebih yang ditekankan Santa Teresa Avila berkaitan pengalaman neraka ini, yaitu api dalam jiwa yang kemudian begitu menyiksa, api batin yang begitu menyiksa disertai keputusasaan. Dan ini berlangsung artinya apa? Tanpa batasan waktu. Berlangsung terus-menerus tanpa ada pengharapan lagi akan berhenti. Santa Teresa Avila kemudian juga menyatakan dia tidak melihat siapa yang melakukan ini, tetapi dia merasakan dirinya terbakar dan juga mengerang kesakitan. Kemudian dia juga menekankan, mengulangi lagi yang paling buruk dari keadaan di neraka ini, yaitu api dalam batin dan juga rasa putus asa yang terus-menerus tanpa henti. Kemudian pada artikel yang ketiga, tidak ada hiburan sama sekali, jadi tidak punya harapan lagi. Tidak bisa duduk atau berbaring. Atau kemudian pada saat itu Santa Teresa Avila dalam vision ini ditempatkan pada semacam lubang di dinding, ya. Jadi dindingnya kemudian memberi kesan yang sangat menakutkan, tertutup dan juga sangat pengap. Tidak ada terang, kegelapan yang sangat pekat. Semua terlihat begitu menyedihkan. Kemudian penglihatan lain juga dialami tentang penghukuman atas beberapa kesalahan. Jadi dalam hal ini seperti yang dia ungkapkan pada artikel yang kedua, di sini sebenarnya Tuhan mau supaya Santa Teresa Avila benar-benar merasakan siksaan rohani dan kesulitan-kesulitan itu yang kemudian juga meluap dalam badan yang juga begitu menderita. Siksaan-siksaan kemudian yang sering digambarkan dalam lukisan-lukisan atau juga dalam tulisan-tulisan tentang neraka, di mana kemudian setan menyiksa secara fisik, kemudian juga boleh dikatakan menyiksa dengan berbagai cara, tetapi dalam pengalaman Santa Teresa Avila, dia tidak menjumpai hal ini. Dan kemudian memang dia tidak terlalu menyukai gambaran-gambaran itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat di sini, realitas neraka ini adalah upah atau akibat dari dosa berat, dosa yang terdalam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Santo Paulus, upah dosa adalah maut. Tetapi semua gambaran kalau seandainya kemudian setan menyiksa dan sebagainya, segala siksaan-siksaan itu, semua yang bisa dilukiskan di dunia ini tidak ada bandingnya dibandingkan penderitaan neraka yang sesungguhnya, yaitu siksaan batin yang terus-menerus dan juga jiwa dalam keputusasaan sebagai akibat, yaitu jiwa terpisah dari Allah. Kemudian satu perbandingan kasar bila dibandingkan dengan dunia ini, seringkali neraka dibandingkan seperti api yang membakar, maka seandainya di dunia ini orang dibakar dengan api, itu tidak ada bandingannya apa-apa
dibandingkan ketika orang dibakar dalam api neraka. Nah, kalau kemudian kita melihat ajaran gereja berkaitan dengan neraka ini, maka kita jumpai dalam Katekismus Gereja Katolik, yaitu pada artikel 1035, ajaran gereja mengatakan bahwa ada neraka, dan bahwa neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka, api abadi. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Hanya di dalam Dia manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan, karena untuk itulah ia diciptakan dan itulah yang ia rindukan. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Tetapi neraka, ketika orang memilih dengan bebas untuk terpisah dari Allah sebagai akibat dosa berat, dan ini sungguh-sungguh suatu pilihan bebas dari manusia karena dosa-dosanya, dan juga sebagai akibat dari dosa berat, maka suatu fakta yang begitu mengerikan ketika jiwa terpisah dari Allah. Dan kita lihat dalam pengalaman baik Santa Teresa Avila maupun ketiga anak Lucia, Jacinta, dan Francisco dalam penampakan Bunda Maria di Fatima. Suatu hal yang mereka alami setelah mereka mengalami pengalaman neraka secara nyata. Kemudian ada suatu ketakutan, kengerian yang besar terhadap dosa dan segala akibatnya. Santa Teresa Avila mengungkapkan, lebih baik aku mati 1000 kali daripada berbuat dosa. Ini sungguh-sungguh suatu hal yang muncul dari kedalaman hatinya karena melihat akibat dari dosa itu, yaitu neraka. Kemudian mereka juga mengalami suatu gairah, yaitu untuk ikut serta, diikut sertakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Mari saat ini bersama ketiga anak yang menerima penampakan dari Bunda Maria di Fatima ini, kita doakan dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang lebih membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Splendor Celi, Virgo Buer Merah,